Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di antara para penonton, dua sosok manusia di arena berdiri dan mengangkat kepala mereka dengan bangga. Mereka meluruskan tubuh mereka saat mereka mengeluarkan aura yang berbeda. Jelas bahwa mereka berdua memiliki kehadiran yang mengesankan. Mata sejumlah wanita dari Akademi Dalam di antara penonton sedikit berkedip. Penatua Hao mengenakan pakaian biasa saat dia berdiri di antara Xiaoyan dan Han Qian. Meskipun rambutnya putih, aspek lainnya memiliki kekokohan yang tidak kalah dari seorang anak muda. Dia mungkin memiliki senyum di wajahnya karena suasana hari ini diwajah dengan beberapa kerutan. Tetapi dari penampilan ketajaman samar di matanya, Penatua Hao ini benar-benar mengeluarkan perasaan netral yang telah disebutkan Lin Yan. Saat Penatua Hao terbatuk dengan lembut sekali, suara yang berisi dauki yang kuat menekan suara-suara di seluruh stadion. Pandangannya melihat ke seluruh stadion sebelum dia mengeluarkan gulungan kuno yang agak menguning dari cincin penyimpanannya dengan cara yang lambat namun teratur. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya yang dulu selalu memiliki minat besar dalam pemurnian pil. Namun, karena kondisi keras seorang alkemis, aku hanya bisa diam-diam menyerah. Hari ini saya sangat senang datang dan menjadi juri dari kompetisi pemurnian pil yang sangat langka ini, yang telah muncul di Akademi Dalam. Namun semua orang juga tahu tentang reputasi saya yang dulu ini. Karena itu Anda dapat membuang keraguan tentang keadilan kompetisi ini," ucap Penatua Hao. Semua orang di stadion segera mengeluarkan gelombang suara menanggapi setelah mendengar Penatua Hao. Jelas reputasi tidak memihak yang ia miliki di Akademi Dalam adalah sesuatu yang semua orang tahu. Topik untuk kompetisi hari ini dipilih secara pribadi oleh saya yang lama ini. Sampai saat ini Xiaoyan dan Han Qian masih belum jelas apa yang harus mereka saring, ucap Penatua Hao. Respon dari stadion menyebabkan senyum di wajah Penatua Hao sedikit meningkat. Tangannya dengan lembut menepuk gulungan itu. Setelah itu dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada Xiaoyan dan Han Qian, "Aku mengatakan ini sebelumnya. Pertanyaan tes ini agak sulit. Aku ingin tahu apakah kalian berdua berani menerimanya," ucap Penatua Hao. Xiaoyan dan Han Qian sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang sebelum Han Qian memimpin dengan menangkupkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak peduli pertanyaan tes seperti apa yang telah dipilih Penatua Hao," ucap Han Qian. Dia percaya bahwa dia sebagai alkemis tingkat 4 hampir tidak bisa dan secara paksa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia dalam kondisi puncak. Tentu saja peluang keberhasilannya agak terlalu rendah. Selain itu, bahkan jika pertanyaan tes yang dipilih Penatua Hao termasuk dalam tingkat yang sangat sulit, dia percaya bahwa bahkan jika dia kalah, dia pasti akan lebih baik daripada Xiaoyan. Xiaoyan di samping sedikit tersenyum. Dia juga mengangguk tanpa keberatan. "Bagus, Anda berdua memiliki kebanggaan yang cukup kuat. Sebagai manajer penyimpanan formula obat Akademi Dalam, saya juga memiliki hak untuk mengeluarkan formula obat. Hari ini, untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua dalam menampilkan keterampilan penyulingan yang akan menjadi pembuka mata bagi semua orang,
Formulat obat ini akan diberikan kepada kalian berdua sebagai hadiah. Penatua Hao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia melambaikan gulungan itu pada mereka berdua dan tersenyum ketika dia bertanya, "Siapa yang akan membaca yang pertama?" ucap Penatua Hao. "Aku akan membiarkan Senior Hanchen menjadi yang pertama," jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Karena itu masalahnya, terima kasih banyak Junior Xiaoyan." Hanchen tersenyum tipis dan tidak menolak tawaran itu. Dia menerima gulungan itu dari Penatua Hao dan perlahan membukanya. Matanya berangsur-angsur tertutup ketika kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dan menginvasi gulungan itu. Dia memperoleh informasi penyempurnaan obat yang sangat rumit. Di bawah tatapan semua orang, senyum di wajah Hanchen berangsur-angsur ditarik ketika informasi tentang formula obat tercetak dalam benaknya. Pada akhirnya, bahkan ada tampilan jelek di dalamnya. Gelombang bisikan pribadi segera terdengar di dalam stadion setelah melihat perubahan ekspresi Hanxian. Banyak tatapan dipenuhi dengan keraguan. Jelas, mereka tidak jelas apa yang telah terjadi. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Huja yang berada di stadion mengerutkan kening saat dia berbicara dengan Shun Er dan yang lainnya di sisinya. "Ayo kita tonton dulu." Beberapa ketidakpastian juga muncul di hati Shun Er, namun dia masih tetap tenang saat dia menjawab dengan tersenyum. Di arena, Xiaoyan juga merajut alisnya bersama saat melihat ekspresi Hanxian. Melihat situasinya, tampaknya ada beberapa masalah dengan formula obat. Apakah formula obat itu benar-benar sangat sulit, seperti yang Penatua Hao katakan? Selain itu sangat sulit sampai bahkan Hanxian alkemis tingkat 4 ini akan mencapai titik di mana ekspresinya menjadi sangat jelek. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan ragu di tanah terbuka, Hanxian akhirnya menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan formula obat kepada Penatua Hao ketika dia dengan paksa tersenyum dan berkata, "Pertanyaan ujian ini yang dipilih Penatua memang sulit. Hanxian hanya bisa melakukan yang terbaik," ucap Hanxian. "Kaum muda selalu perlu menantang batas mereka." Penatua Hao tersenyum. Ada kelicikan samar di senyumnya. Dia memegang formula obat sebelum berbalik dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerima formula obat itu. Dia tidak ragu saat dia membukanya. Kekuatan spiritualnya dengan cepat merambahnya. Melihat Xiaoyan mengambil formula obat, senyum dingin tanpa sadar melintas di mata Hanchen di samping. Formula obat ini adalah sesuatu yang dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Apalagi hanya kamu, Xiaoyan. Hanxian menatap Xiaoyan dengan agak terguncang. Dia mengantisipasi adegan ekspresinya menjadi jelek. Namun setelah 2 menit berlalu, ekspresi jelek yang mirip dengan yang sebelumnya tidak muncul di wajah Xiaoyan. Hanya ada kesungguhan dan kejutan taman. Orang ini sangat cerdas. Dia sebenarnya bisa bersembunyi dengan sangat cerdik di bawah situasi yang mengejutkan ini. Namun, tindakan ilusi semacam ini secara alami akan pecah tanpa perlu serangan ketika harus memperbaiki pil. Ketenangan yang ditampilkan Xiaoyan menyebabkan Hanxian sedikit mengernyit. Dia hanya bisa mengejek dengan senyum dingin di hatinya. Sepertinya situasinya tidak terlalu mengerikan. Di bawah stadion, Shun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tersenyum dan berbicara. Ketika dia melihat keheningan yang muncul di wajah Xiaoyan. Di sisinya, Hu Jia, Wu Hao, dan Lin Yan meretangkan tangan mereka. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi karena penyempurnaan pil belum mencapai tahap akhir. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, Xiaoyan juga menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa menit. Dia menggosok kepalanya yang agak bengkak karena diisi dengan begitu banyak informasi sebelum mengembalikan formula obat kepada Penatua Hao. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. "Penatua Hao benar-benar membuat segalanya menjadi sulit bagi kita. Pil obat tingkat 5 ini
adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 5 biasa tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, ucap Xiaoyan. Pil obat tingkat 5? Semua penonton di stadion tanpa sadar mengeluarkan suara ketika mereka mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan. Hanya pada saat ini mereka mengerti mengapa ekspresi Hanshan berubah begitu buruk sebelumnya. Pil obat tingkat 5 ini, itu adalah tingkat yang hanya bisa dirambah oleh alkemis tingkat 5. Meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat 4, dia pasti akan memiliki tingkat kegagalan lebih dari 70 hingga 80% ketika dia memperbaiki jenis pil obat ini. Hahaha. Karena kamu akan berkompetisi, sudah sewajarnya kamu ingin bersaing dengan sesuatu yang lebih besar. Pil obat tingkat 5 ini memang agak sulit untuk disempurnakan. Namun jika itu benar-benar tidak mungkin, Anda akan gagal dalam penyempurnaan Anda, ucap Penatua Hao. Penatua Hao tersenyum dan menjawab. Xiaoyan terdiam. Pil obat yang dicatat dalam formula obat adalah pil obat tingkat 5 bernama Dragon Strange Pill. Pil obat semacam ini dapat memungkinkan orang yang mengonsumsinya memiliki kekuatan yang sangat besar untuk waktu yang singkat. Kekuatan semacam ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan Daoqi. Sebaliknya, itu adalah kekuatan fisik yang sangat murni. Oleh karena itu, pil kekuatan naga ini termasuk jenis pil obat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jadi itu sedikit lebih sulit untuk disempurnakan dibandingkan dengan pil obat tingkat 5 biasa. Lupakan Hao Xian, bahkan Xiaoyan merasa agak sulit untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Dia tidak berharap bahwa Penatua Hao ini benar-benar akan memilih pertanyaan tes yang sulit. Sangat mungkin bahwa orang-orang yang dapat memperbaiki pil obat tingkat ini sangat langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn, bahkan di seluruh departemen alkemis. Penatua Hao tersenyum tipis. Dia mengabaikan ekspresi kedua orang itu dan membuka gulungan itu. Setelah itu dia membacakan beberapa pengantar di tingkat pil kekuatan naga, serta beberapa informasi singkat tentang itu. Mata semua orang di stadion tanpa sadar bersinar ketika mereka mendengar bahwa pil obat ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mereka diam-diam berbicara dalam hati mereka. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Ini sebenarnya memiliki efek yang unik. Orang tua ini, apakah dia benar-benar di sini untuk memastikan keadilan atau di sini untuk membuat masalah? Dia sebenarnya meminta 2 orang dari generasi muda untuk memperbaiki pil obat tingkat 5. Beberapa tetua di stadion yang datang untuk menyaksikan kompetisi tanpa sadar bergumam pelan ketika mereka mendengar pertanyaan tes dan untuk kompetisi. Karena kalian berdua sudah tahu pertanyaan ujian untuk kompetisi, kalau begitu silahkan. Penatua Hao menyimpan gulungan dengan benar dan melambaikan tangannya. Angin liar menyapu melewati 2 kain hitam di dalam arena yang dikirim terbang. Mereka mengungkapkan 2 meja batu di bawah mereka, serta berbagai bahan obat yang diletakkan di sana. 3 set bahan obat telah disiapkan untuk kalian masing-masing. Karena itu Anda masing-masing memiliki 3 peluang. Dalam 3 peluang ini, siapapun yang berhasil menyuling pil terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Penatua Hao perlahan berbicara. Dia menunjuk ke plafon batu dan berkata, "Bagaimana jika kita berdua gagal? Jangan bilang kita akan berakhir seri," ucap Hanshan. Hanshan sedikit mengernyitkan alisnya ketika mendengar ini. Dia juga tidak memiliki banyak kepercayaan pada pil kekuatan yang disebut naga kekuatan ini. Namun jika dia gagal dalam penyempurnaan, bukankah itu terjadi di mana dia dan Xiaoyan akan berada pada tingkat yang sama? Ini tidak diragukan lagi, sedikit tidak adil baginya, meskipun itu hanya anggapannya sendiri. Jika kalian berdua gagal untuk memperbaikinya, setidaknya akan ada produk yang gagal kan? Dari itu kita juga bisa melihat beberapa petunjuk tentang keterampilan kedua belah pihak, ucap Penatua Hao.
Karena dia memiliki minat besar dalam keterampilan memperbaiki pil obat, dia juga sangat jelas tentang langkah-langkah pemurnian pil obat. Han Qian hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Penatua Hao. Dia percaya bahwa bahkan jika dia tidak dapat memperbaiki pil yang benar, produknya yang gagal pasti akan lebih luar biasa daripada pil Xiaoyan. Xiaoyan, apakah Anda keberatan? Penatua Hao bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh dan melirik Han Qian. Dia bisa melihat senyum dingin samar dari mata yang terakhir. Segera dia mengangkat alisnya sedikit, membalikkan tubuhnya ke arah meja batu di arena dan berjalan mendekat. Di belakangnya, Han Qian membungkuk sedikit ke seluruh stadion sebelum dia berbalik dan berjalan ke meja batu lainnya. Ketika dia melewati Xiaoyan, dia menghentikan langkah kakinya dan berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Bocah yang berpura-pura tenang, saya menunggu kegagalan Anda, ucap Han Qian. Begitu juga saya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan melangkah ke belakang meja batu. Ketenangan Xiaoyan menyebabkan senyum dingin di wajah Han Qian menjadi sedikit lebih padat. Dia mengerutkan mulutnya dan tidak melanjutkan berbicara. Tubuhnya melintas di balik meja batu. Melihat bahwa kedua belah pihak siap, senyum di wajah Penatua Hao juga menjadi lebih kaya. Dia membalikkan tubuhnya menghadapi massa hitam di stadion saat suaranya yang jernih bergema di seluruh stadion. Pertandingan sekarang akan dimulai. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.